Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal masa depan Jepang yang mulai diragukan kondisinya sekarang karena banyak kendala yang kemudian dihadapi secara internal oleh Jepang. Hari ini gue nggak sendiri, bersama Rangga yang sudah sempat merasakan hidup di Jepang. Siap. Bro, gimana? Siap, bro. Jepang nih katanya lu udah memprediksi dari dulu. Kan kalau sekarang tuh banyak yang nggak mau nikah, udah nikah nggak punya anak, gitu kan. Terus mungkin cari karyawan muda susah. Banyak sekolah PAUD, TK tutup, nggak ada anak-anak. Siswa. Ya. Katanya lu udah memprediksi itu, gimana tuh? Oke, jadi ini cerita berdasarkan pengalaman ya, artinya bukan analisa, bukan analisa studi dan sebagainya, enggak. Saya di Jepang kebetulan 4 tahun dulu, 2012 sampai dengan 2016 gitu ya, dulu kerja di sana, merasakan langsung jadi karyawan, jadi ekspat ceritanya di sana. Gitu ya? Lulus kuliah langsung di sana jadi ekspat. Jadi sedikit banyak tahu lah tentang kehidupan Jepang, bergaul dengan teman-teman di sana, merasakan environment di sana gitu ya. Nah, jadi ini sudah saya baca memang dari zaman saya dulu waktu kerja. Saya kerja waktu itu di Mitsubishi, anak perusahaan Mitsubishi, pabriknya lah gitu ya, di Mitsubishi. Itu saya heran gitu, pekerja buruhnya, buruh pabrik gitu ya, buruh pabriknya itu di atas 80% lah. Itu usianya di atas 40-an tahun lah, 40, bahkan ada yang 50 tahun lebih. Oh, gitu. Banyak banget itu. Di atas 50 tahun. Artinya apa, Bro? Ini kan serem ya. Seremnya apa? Berarti angkatan kerjanya itu rendah. Angkatan muda ya. Itu rendah. Pertanyaannya ketika yang kerja di level buruh pabrik gitu ya, itu umur-umur segitu, 10-20 tahun lagi bagaimana waktu itu ya, dari tahun 2012 itu. 10-20 tahun lagi siapa yang akan kerja ini? Kan ya orang senior-senior ini kan akan paripurna. Akan selesai gitu ya. Dan kemudian pertanyaannya ketika Jepang punya angkatan muda yang cukup banyak gitu ya, ini nggak ada masalah. Kayak Indonesia bonus demografinya gede banget gitu kan. Benar. Ini masalahnya piramidanya berbanding terbalik, Bro. Di Jepang itu boro-boro yang angkatan mudanya, yang kawin sedikit, yang kawin nggak mau punya anak juga banyak, yang kawin nggak punya anak banyak banget gitu ya. Dan yang kawin sedikit dan punya anak tadi paling anaknya 1 gitu kan. Ini sekolahnya tinggi-tinggi, Bro. Sekolahnya tinggi-tinggi gitu kan. Pertanyaan ketika dia sekolah tinggi-tinggi, apakah mungkin untuk jadi pekerja kasar gitu ya, buruh? Kan nggak mungkin. Mereka yang sekolah tinggi pasti ya sekarang ada di Indonesia sih banyaknya, Bro. Gitu. Jadi direktur gitu ya, di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia gitu. So, tutup. Inilah kemudian fenomena yang mendasari kalau teman-teman mungkin melihat produk-produk yang kita pakai dulu, kita kan made in Japan, made in Japan, kamera banyak. Sekarang lihat Canon, Nikon dan sebagainya, coba. Itu made in mana sekarang? Udah nggak ada made in Jepang semuanya. Kenapa? Bukan karena ongkos produksi mahal dan sebagainya, enggak. Kagak ada yang ngerjain di sana. Nggak ada yang ngerjain di Jepang itu, sehingga mereka harus tutup, harus relokasi pabriknya ke negara lain. ASEAN terutama, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, di Thailand gitu ya. Ke arah situlah. Untuk kemudian membuat pabriknya. Jadi itu fenomena Jepang. Jadi ketika hari ini, kemarin baru-baru viral tuh kan, PAUD nggak ada yang daftar. Saya sih nggak kaget gitu ya, karena memang piramida Jepang itu sangat terbalik dengan Indonesia. Gitu. Jadi bersyukurlah Indonesia yang punya bonus demografi yang sangat besar, gitu, angkatan mudanya banyak, tapi belum tentu angkatan kerjanya yang tinggi, Bro. Banyak juga yang anak-anak muda nganggur, luntang-luntung, gitu kan. Nah itu kita. Apalagi kira-kira yang menarik? Lu belajar bahasa Jepang gimana di sana? Belajar bahasa Jepang waktu itu pada saat, jadi memang kalau saya waktu itu rekrutmennya dari Indonesia ya. Jadi lulus fresh graduate di kampus itu ada ikut job fair gitu ya. Dan nggak kepikiran sama sekali mau ke sana. Akhirnya singkat kata lah, dengan beberapa kali tes lulus gitu ya. Baru kemudian signing, baru kemudian disekolahin bahasa Jepang gitu. Baru belajar bahasa Jepang di situ, di sana ya. Gitu. Berapa bulan? Lama belajarnya. Kalau sebelum berangkat hanya cuma 3 bulan gitu ya. Tapi di sananya sih 6 bulanan terus, sampai setahun aja masih terus belajar. Oh gitu. Berarti hitungannya udah aktif ya? Udah. Saya kebetulan JLPT. JLPT itu Nihongo no Yoreku Shiken namanya. Nah, ini TOEFL lah. TOEFL-nya Jepang gitu. Saya kebetulan waktu itu sempat N2 gitu. N2 itu kalau N1 itu native.
Gitu. Dulu ya, tapi kalau sekarang mungkin kita sudah turun-turun. Gitu. Tuh kalau udah fasih bahasa Jepangnya berarti fasih juga dunia perjepangan yang lain ya kayaknya. Apa aja deh. Yang terang apa yang gelap? Yang gelap dulu lah gitu. Apa kira-kira yang mungkin orang Indonesia tuh banyak penasaran. Apa di Jepang tuh yang apa namanya? Jadi industri di mereka tuh. Ya, terutama Jepang itu negeri yang sangat secara kebebasannya tuh bebas banget gitu ya. Kayak Eropa nggak sih? Atau kayak Eropa, tapi dia lebih ekspresif. Oh gitu. Gimana ya, lebih ekspresif gitu ya. Jadi di ruang publik juga sama. Oh, lebih bebas Jepang gitu. Kalau kayak misalnya maaf nih, misalnya majalah-majalah dewasa gitu ya. Itu di Jepang kan di mana namanya di kombini itu apa namanya? Convenience store, di supermarket kayak Indomaret gitu. Iya. Kita juga kombini soalnya. Kombini itu dari convenience store, disingkat kombini gitu. Kombini. Itu di Pampang Nyata, bebas aja, artinya bebas gitu ya. Tapi anehnya gitu ya, education mereka itu bagus banget gitu loh, terutama misalnya dalam hal sex education gitu ya terhadap anak, gitu kan sasaran tembaknya kalau kita nggak boleh bebas itu kan takutnya anak melihat dan sebagainya. Ini enggak tuh gitu loh, angka sex abuse ratio mereka rendah, gitu loh, nggak terlalu banyak juga gitu kan. Mungkin kalau di grafik di indeks banyak Indonesia gitu ya. Yang notabene di Indomaret di Alfamart nggak ada yang begitu kan. Tapi angka pelecehan kita tinggi banget. Ini yang menarik ya. Gue pernah ngobrol juga sama dosen sastra Jepang tuh. Jadi walaupun dia punya tadi iklim ya, ekosistem kayak gitu, tapi mereka itu tertib ya, artinya tahu mana yang benar sama enggak gitu. Kalau kita ikut-ikutan seolah-olah itu kenyataan di Jepang. Nggak paham. Jadi dia tiru lah di Indonesia kan macam-macam tuh. Kalau kita lihat di TikTok yang di ruang publik segala macam ya. Itu yang kemudian membedakan antara tadi ya dua kebiasaan dua negara yang berbeda itu tadi memang anehnya bro ya. Jepang itu benar-benar negeri yang beretika gitu ya. Beretika, bermoral. Gitu ya, norma-normanya sangat dijaga, padahal dia bebas. Jadi mereka meyakini bahwa kebebasan tadi untuk berekspresi gitu ya, itu merupakan sebuah norma yang harus dihormati juga gitu. Tapi kemudian bagaimana caranya edukasinya harus tetap jalan, bahwa anak-anak nggak boleh loh. Tuh. Kayak misalnya Jepang itu sangat amat strict. Sama namanya, jadi ada namanya hatachi. Hatachi itu kayak umur 20. Kalau umur 20 tuh udah boleh minum, boleh ngerokok. Kalau di Jepang gitu ya, boleh minum, boleh ngerokok gitu. Itu strict banget. Anak yang kalau ketahuan itu hukum yang berlaku, bro. Jadi kalau ketahuan ngerokok atau ketahuan minum sake sebelum usia 20 tahun, itu kena sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya dari ini ada hukum gitu loh, ada orang tuanya dipanggil sama kepolisian dan sebagainya. Artinya benar-benar diproses. Makanya kalau Jepang itu anak sampai memasuki usia 20 itu kayak selamatan bro, kayak orang sunatan kalau di sini gitu. Jadi karena merayakan kebebasannya, gitu. Artinya apa ya? Maksudnya itu tadi bebas gitu. Tapi anak-anak itu anak di bawah 20 tahun ya, maksudnya ya. Artinya sampai dengan 20 tahun itu benar-benar menghormati norma-norma itu. Boleh, gue nggak boleh. Gue nggak boleh itu, gue nggak boleh minum, gue nggak boleh yang porno-porno tadi gitu ya, karena ada batasannya. Gitu, itu benar-benar dihormati sama mereka. Anehnya begitu, ya. Tapi yang lain bebas, gitu kan. Sementara di sini nggak pernah dipajang, ya kan, majalahnya, video-videonya paling kalau di Glodok mungkin ada ya. Masih ada tuh. Kalau lewat. Tapi angka sex abuse ratio-nya sangat amat tinggi. Bahkan kita lihat kemarin pencabulan di kasus-kasus yang viral kan, usia berapa itu kan? Itu yang miris. Di Indonesia lebih Jepang ya. Indonesia lebih Jepang. Ya tapi itu euforia tidak diikuti dengan pengetahuan mungkin ya kan? Kalau kita hanya euforianya aja yang diambil. Wow gitu. Tapi pengetahuannya cetek. Gitu loh. Jadi nggak berimbang gitu ya. Sehingga kalau di Jepang itu mampu menstabilkan tadi itu antara pendidikan dengan kebebasan yang mereka punya. Karena hukumnya ditegakkan sih bro. Gitu ya. Sama Singapura gitu kan. Itu orang Indonesia berani nggak ngerokok di Singapura di pinggir jalan kan, atau di Jepang gitu. Denda. Ya itu artinya kan hukumnya strict. Ketika hukumnya strict maka semuanya jadi clear. Gitu. Sisi terang. Terang apa nih? Tadi sisi gelap ya.
Sisi gelap. Sisi terangnya apa ya, bro ya? Yang paling perbedaan ya. Sama sih etos kerja sih ya. Kalau sisi terang tuh memang etos kerja mereka tuh mereka sangat gila kerja. Bahkan sering banget juga dengar di berita kan bahwa banyak yang bunuh diri. Mereka pokoknya mereka itu hidup untuk bekerja. Gitu. Kalau gini, saya punya teman banyak orang Jepang gitu. Orang Jepang itu selalu ngiri sama kita. Kok lu bisa sih enak ya lu ya di mindset lu itu work life balance. Oh gitu loh. Yeah. Kalau kita kan gitu kan, artinya kita masih membuat di dalam diri kita itu me time, hobi. Itu menjadi sebuah yang balancing dengan pekerjaan. Dengan kalau Jepang enggak. Gitu. Mungkin dia punya hobi tapi paling hobinya 5%, bro. 95% adalah kerja. Kalau buat orang Jepang, itu sisi terangnya. Gitu. Itu yang paling mencolok gitu. Tapi dari sisi pekerjaan yang luar biasa ya, apakah pendapatannya seimbang dengan apa yang dia kerjakan di Jepang? Ya, tentu. Mereka work for money. Itu mereka work for money dan mereka itu memang bekerja buat kepuasan mereka. Gitu. Makanya kalau kita sering lihat kalau secara indeks itu kan banyak banget karyawan Jepang itu yang dia bekerja dari dia fresh graduate sampai dia pensiun, bro. Nggak pernah pindah-pindah kantor karena memang loyalitasnya tinggi. Artinya ya hidup dia untuk kolamnya kan perusahaannya gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat menjunjung tinggi itu. Tapi benar nggak di sekarang itu apa-apa mahal di Jepang? Mereka nggak sanggup sehingga ada pikiran tadi nggak mau nikah, nggak mau punya anak gitu. Iya, kalau kebutuhan hidup itu relatif pasti ketika apapun saya pikir kalau di-compare sama Indonesia kayaknya Indonesia jauh lebih murah gitu ya. Biaya hidup ya, baik itu makan, barang gitu, pakaian dan sebagainya gitu. Itu pasti jauh lebih murah di Indonesia dibanding di Jepang. Kecuali kendaraan ya. Kalau kendaraan tuh kan Indonesia mahal banget dibanding karena pajaknya, bro ya. Gitu. Nah, memang orang Jepang itu sangat menjadi momok. Kenapa dia nggak? Kalau saya sering ngobrol gitu ya, kenapa mereka nggak mau punya anak? Nggak mau itu karena mereka menganggap bahwa gue hidup berdua aja itu udah setengah mati nih, kerja mati-matian gitu. Gimana gue punya anak? Gitu kan? Mereka ada pikiran seperti itu. Oke, jadi ini menarik sekali nih soal bagaimana kehidupan di Jepang. Ada banyak hal yang perlu kita serap ya untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa ya Jepang punya penegakan hukum yang luar biasa ya. Edukasi dikedepankan meskipun kebebasan juga diberikan ruang yang luas bagi negara. Makasih Bro Rangga. Siap. Thank you. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.